Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini, Malva akan menceritakan film berjudul Malignant yang dirilis tahun 2021. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Berlatar belakang pada tahun 1993, tepatnya rumah sakit Simeon, seorang dokter ahli bedah yang bernama Florence Weaver menceritakan bahwa dirinya tersebut sudah kelelahan akibat melawan seorang wanita yang mempunyai penyakit yang sangat langka. Lalu dokter Phil menceritakan bahwa kali ini si gadis ternyata bisa mengendalikan listrik, bahkan bisa memanipulasi keadaan. Akibat hal tersebut, terpaksa Weaver pun harus melumpuhkan si gadis itu dengan cara menembak obat bius kepadanya. Dan kali ini Weaver akan melakukan cara supaya bisa menyelamatkan nyawa si gadis tersebut, dan inilah Malignant. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian seorang wanita yang sedang hamil tua bernama Madison telah mengambil cuti dari pekerjaannya, dan Madison tersebut mempunyai suami yang bernama Derek. Derek berubah total menjadi brutal ketika dulu Madison mengalami keguguran yang kedua kalinya. Bahkan dokter pun memvonis Madison bahwa dirinya 80% bisa mengalami keguguran kembali. Perdebatan hal tersebut yang membuat Madison harus terluka tepat di kepalanya. Jadi sebelum menikah kita harus tahu terlebih dahulu adab berumah tangga itu seperti apa, semisalnya cara memperlakukan istri layaknya seperti apa ataupun sebaliknya, karena pernikahan bukanlah sebuah permainan. Malam hari pun tiba, Derek yang sedang tertidur di luar kamarnya mendengar mesin blender hidup dengan sendirinya, bahkan kulkasnya pun terbuka entah oleh siapa. Awalnya Derek mengira itu hanya Madison secara diam-diam keluar dari kamarnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba di sisi lain, Madison terbangun karena merasakan firasat buruk tentang suaminya, dan ternyata benar, firasat buruk itu pun terjadi. Kini Derek telah tewas, bahkan Madison pun langsung diserang oleh sosok hitam tersebut. Akibat kekacauan yang terjadi, kepolisian setempat langsung mengundang detektif terbaik yang bernama Kekao Sao dan Rex untuk membantu memecahkan kasus tersebut. Serangan dari sosok hitam itu yang membuat Madison harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana Madison diberitahu oleh adiknya yang bernama Sydney bahwa Derek dan anaknya yang berada dalam kandungan pun tidak bisa diselamatkan. Yakni selama 2 tahun Madison harus kehilangan bayi yang ketiga kalinya. Dan dengan anehnya, ketika mengotopsi mayat Derek, bekas luka di leher Derek seperti telapak tangan yang terbalik dan bahkan tidak menemukan sidik jari siapapun. 2 minggu kemudian, kini Madison kembali sembuh. Di sana Sydney menawarkan untuk tinggal bersamanya, tetapi saat itu Madison menolak tawaran tersebut. Dan lalu ketika malam hari, Madison melihat kembali sosok hitam yang sangat mengerikan itu. Akibat hal tersebut, saat pagi hari tiba, Madison langsung memasang grendel supaya sosok hitam itu tidak masuk dengan mudahnya. Bahkan ketika Sydney ingin menemui Madison pun ia harus lewat jendela kamarnya. Di sana Madison menceritakan bahwa Derek kembali brutal dan membenturkan kepala Madison ke arah dinding hingga terluka yang cukup parah. Kini Madison membongkar sosok dirinya ketika berusia 8 tahun. Ia diadopsi oleh kedua orang tua Sydney dan diberi kabar oleh dokter bahwa sosok ibu Madison yang asli telah meninggal ketika melahirkan dirinya. Lalu saya akan perkenalkan seorang wanita bernama Serena. Serena tersebut bekerja menjadi penjaga ruang kuno di bawah lorong kota besar. Akan tetapi saat itu sosok hitam menyerang lalu menyekap dirinya. Sosok hitam misterius tersebut ternyata mempunyai nama, yaitu Gabriel. Gabriel tidak bisa berbicara langsung, ia hanya bisa menyampaikan kata lewat isi pikirannya dengan cara menghubungkan alat komunikasi dengan otaknya. Di sana Gabriel memberitahu Serena bahwa target yang akan mati selanjutnya adalah Dr. Weaver. Lalu saat malam hari ketika Madison akan mencuci pakaian, tiba-tiba
Ya, itu. Seketika Wiper sudah berada di rumahnya dan entah kenapa Madison di saat itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak hanya itu, suasana pun langsung berubah total seakan-akan Madison berada di rumah sang dokter dan kini Dokter Wiper harus tewas sangat mengenaskan tepat di hadapan Madison. Di tempat kejadian, Kekoa bersama timnya menemukan foto wanita muda dan lalu menyuruh timnya untuk membawa semua berkas pasien milik Wiper ke kantor polisi. Di sisi lain, piagam milik Dr. Wiper dijadikan alat perang oleh Gabriel dan membantah keras kepada Serena agar tidak mencoba kabur darinya. Setelah kejadian hal itu, Madison menceritakan kepada Sydney bahwa kejadian hal itu seperti mimpi tapi kenyataan dan entah bagaimana caranya seseorang bisa melakukan hal seperti itu. Ketika Madison berada di dua tempat pun ia bisa merasakan dan menyaksikan langsung pembunuhan tersebut. Malam hari dengan hujan yang sangat deras di tengah tidur lelapnya, Madison tiba-tiba sudah berada di apartemen milik Dr. Phil dan melihat langsung ketika Gabriel akan membunuhnya. Lalu setelah itu Madison bersama Sydney datang ke kantor polisi untuk menceritakan bahwa korban pembunuhan yang sekarang berada di seberang apartemen Silver Cup di ruangan paling atas. Dengan taruhan jika Madison salah tentang hal itu, Madison siap dibawa ke rumah sakit jiwa. There it is, Silver Cup. Ketika dua agen masuk ke ruangan paling atas, ternyata ungkapan Madison sangatlah benar, tetapi kepolisian tetap saja masih mencurigai Madison. Dan lalu setelah itu, saat Madison sedang berada di kamar mandi untuk menenangkan pikirannya, tiba-tiba Gabriel menghubungi Madison dan lalu memberitahu bahwa nama asli Madison adalah Emily. Tetapi hingga saat ini Madison tidak mengingat siapa sosok Gabriel itu karena ketika berusia muda Madison hilang ingatannya, dan lalu Gabriel memberitahu bahwa dirinya akan menghukum satu persatu dengan caranya sendiri. Kini terungkap sudah ternyata foto pasien anak kecil yang berada di rumah Wiper adalah Madison. Di sisi lain, Madison bersama Sydney pergi ke tempat rumah orang tua angkatnya untuk mencari info tentang sosok Madison yang dulu. Dan kali ini Madison menyadari bahwa Gabriel tersebut adalah masa lalu buruknya. Ketika sudah berada di rumah orang tua Sydney, sang ibu menunjukkan sebuah video ketika Madison berusia 9 tahun. Dan ternyata dari dulu Madison sudah kenal sosok Gabriel dan semua orang pun menganggap Madison manusia aneh karena selalu berbicara sendiri. Di sisi lain, Kekoa menemukan beberapa flash disk milik Wiper tentang Madison. Madison tersebut memiliki penyakit parasit yang sangat aneh, bahkan saat itu Wiper kewalahan untuk bisa menyembuhkannya. Dan lalu Wiper menghubungi Dr. Phil dan John untuk membantunya. Akibat hal itu, Kekoa menyadari bahwa target selanjutnya yang akan mati adalah Dr. John. Ketika Madison sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba manipulasi seorang Gabriel datang kembali. Tanpa basa-basi, Gabriel pun langsung membunuh John tepat di hadapan Madison lagi. Tak lama kemudian Kekoa datang ke sana, tapi sangat disayangkan Kekoa tidak bisa menyelamatkan John. Lalu di sana Madison memberitahu bahwa Gabriel masih berada di ruangan itu. Pengejaran tersebut yang membuat Kekoa kewalahan dan harus kehilangan jejak Gabriel. Dan lalu saat pagi hari, Kekoa bersama Reg datang ke rumah milik Madison untuk memberitahu bahwa 3 orang yang tewas adalah seorang dokter yang pernah merawatnya. Tetapi sebelum orang tua Sydney mengadopsi Madison, ia tidak mengingat apapun layaknya yang mengalami penyakit amnesia. Akibat hal itu, Kekoa bersama Reg mengundang seseorang ahli hipnoterapis yang bisa membuka ingatan terpendam. Sedikit demi sedikit Madison mengingatnya, dan ternyata ketika Madison diadopsi oleh orang tua Sydney, Gabriel pun ikut bersamanya. Dan yang paling parahnya lagi, Madison dimanipulasi oleh Gabriel seakan-akan Madison memotong kue. Tetapi faktanya Madison akan membunuh Sydney ketika masih berada dalam kandungan. Okay. Di sisi lain, kini Serena berhasil lepas dari sekapan Gabriel dan ternyata Serena disekap oleh Gabriel tepat di atap rumah milik Madison. Akibat hal itu, kepolisian mencurigai di balik semua ini adalah konsep dari Madison karena kepolisian menemukan senjata dan jubah milik Gabriel. This is what he kills with.
the rest of the missing. Ketika diinterogasi oleh dua agen terbaik, Madison menceritakan faktanya, tetapi Rick tidak percaya dengan hal itu. Bahkan Kekoa pun tidak bisa membantunya karena barang bukti yang cukup kuat. Tak lama kemudian, tiba-tiba dan kali ini Gabriel langsung memberitahu bahwa dirinya adalah seseorang yang tercipta dari imajinasi Madison. Bahkan Madison pun memanggil Gabriel adalah iblis. Lalu di sisi lain Sydney dihubungi oleh seseorang bahwa rumah sakit Simeon telah tutup sejak 90-an. Demi menyelamatkan kakaknya sendiri, Sydney bertekad datang ke sana untuk mengetahui asal-usul kemunculan Gabriel. Hingga pada akhirnya Sydney mendapatkan berkas tentang riwayat Madison sewaktu dirawat di sana. Singkat cerita, Sydney menonton video tentang hal itu dengan ibunya sendiri, dan kali ini kebenaran tentang Madison pun terungkap. Pada tahun 1995, tepatnya saat berusia 15 tahun, ibu kandung Madison diperkosa dan lalu melahirkan Madison di luar pernikahannya. Karena merasa malu menjadi seorang ibu di usia yang sangat muda, jadi ia memutuskan untuk memberikan Madison kepada pihak rumah sakit tersebut. Dan bahkan sang dokter pun telah berbohong kepada ibu Sydney yang katanya ibu kandung Madison telah tewas akibat melahirkan di usia mudanya. Ternyata ibu kandung Madison yang asli adalah Serena. Itulah mengapa alasannya Gabriel menyekap Serena karena ingin balas dendam secara perlahan. Gabriel bisa memanipulasi keadaan layaknya Madison hidup normal dan selalu mengajak tubuh Madison karena mereka berdua sudah menjadi satu otak. Karena waktu itu penyakit yang dialami Madison semakin ganas. Salah satu cara untuk menyelamatkan Madison yakni mengeluarkan teratomnya dan lalu menyatukan otak Gabriel di dalam otak Madison. Jika diangkat semuanya, maka Madison saat itu akan tewas atau bisa jadi kerusakan otak yang permanen. Di sisi lain, Madison kini telah dipenjara akibat tuduhan pembunuhan itu. Seperti pada umumnya, siapapun orang baru yang masuk penjara, dia akan disiksa terlebih dahulu oleh para preman di sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba ya, itu Gabriel muncul karena tidak terima Madison yang disiksa oleh mereka. Di sisi lain, Kekoa dihubungi oleh Sydney bahwa Gabriel bersarang di dalam tubuh Madison. Sebetulnya Gabriel sudah tertidur bertahun-tahun. Gabriel terbangun kembali akibat waktu itu Derek membenturkan kepala Madison ke dinding. Dan Gabriel selalu makan bayi yang berada di dalam kandungan Madison bertujuan agar kekuatannya terus bertambah. Dan kali ini Gabriel sangatlah marah kepada mereka semua dan akan membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi rencananya. Di sisi lain, Sydney yang sudah berada di rumah sakit untuk memberitahu Serena tentang hal itu, tiba-tiba Gabriel datang ke sana. Akan tetapi saat Gabriel akan membunuh Sydney, ia dihalangi oleh Serena untuk tidak melakukannya. Tak lama kemudian, Kekoa datang untuk membantu Madison. Akibat hal itu, Kekoa harus mati dan Sydney pun harus terjepit oleh peralatan rumah sakit yang berada di sana. Dan kali ini Madison mendapatkan cara supaya kembali normal, yakni melawan Gabriel di dalam dimensinya dan lalu menyegel Gabriel di dalam otaknya sendiri. Hingga pada akhirnya Gabriel tidak bisa bangkit kembali. Bahkan Madison kini sudah menganggap Sydney sebagai adik kandungnya sendiri walau faktanya memang berbeda darah, dan film pun tamat. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Saya Malpa izin pamit undur diri. See you next video. Bye bye.